Halo semua, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Kali ini kita akan membahas tentang endingnya serial Haganai atau Boku wa Tomodachi ga Sukunai dari light novel ya. Nah, light novelnya sendiri tamat di volume 11 yang rilis di tahun 2015, tepat 2 tahun setelah penayangan season kedua animenya di tahun 2013. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Untuk anime ya, udah lumayan akurat ya dengan light novelnya. Cuma beda beberapa hal minor aja. Untuk manganya juga nggak 100% mirip. Buat yang mau tahu bedanya anime sama light novel sama manganya, bisa kalian baca sendiri ya. Untuk animenya mengcover light novel sampai volume 8. Dan untuk manganya di chapter 64. Untuk pendapat gua pribadi, lebih bagusan adaptasi manganya sih. Soalnya ada beberapa detail kecil yang nggak di cover sama animenya. Bisa kalian coba baca kalau penasaran. Manganya juga udah tamat ya di tanggal 23 Maret 2001 kemarin di volume 20. Lanjut, jadi di ending anime season 2, kan si Kodaka mau confess ya ke Sena, tapi tiba-tiba bunyi pesan masuk di HP mereka. Rika juga yang dari atap sekolah langsung turun ke ruang klub. Bilang kalau dapat pesan dari Yozora. Lanjut, akhirnya si Kodaka ngutarain semua perasaan dia ke Sena. Nembak. Sampai dimana Kodaka mau ngelakuin hal-hal mesum bareng Sena. Tapi Kodaka sadar, nggak mungkin bisa pacaran dulu dengan kondisi klub yang mau hancur kayak gini. Dan akhirnya si Kodaka pun bilang ke Sena buat sabar menunggu. Sena pun setuju. Nah, terus si Yozora kan hilang ya di akhir episode. Dia ngirim pesan ke seluruh anggota klub, bilang kalau doi mau pergi berkelana dan jangan dicari. Nah, lanjut setelah itu, terus si Kodaka kan pulang ke rumah, disambut sama Kobato. Kodaka juga bilang ke Kobato kalau dia nembak Sena. Terus si Kobato pun panik dan marah, bilang kalau bercanda itu jangan keterlaluan. Dan mereka pun akhirnya makan malam. Terus pas jam 12 malam, si Kodaka ini lapar, terus pergi ke dapur. Di dapur, dia ngeliat ada yang ngambil susu kotak sama bekas minum cola. Dikiranya Kobato kan yang minum. Nah terus si Kodaka ini dengar suara air nyala dari kamar mandi. Dikiranya Kobato lagi mandi malam. Pas disamperin, ternyata si Yozora lagi mandi. Kaget dong si Kodaka ngelihat Yozora ada di kamar mandi, telanjang. Terus si Kobato datang, niatnya mau bawain handuk buat Yozora. Dan akhirnya ketahuan kalau ternyata Yozora itu kaburnya ke tempat Kodaka. Jadi ceritanya sehabis si Yozora ngirim SMS kalau doi bakal pergi berkelana, doi ternyata nggak tahu nih mau pergi kemana. Dan akhirnya jadi kayak kucing terlantar gitu. Terus ketemulah sama si Kobato pas lagi jalan pulang ke rumah. Kobato pun akhirnya ngajak Yozora ke rumah mereka buat disembunyiin dari anggota klub yang lain. Lanjut, si Yozora akhirnya cerita tentang kehidupan doi. Ternyata Yozora datang dari keluarga yang broken home. Jadi keluarganya Yozora ini berantakan. Dia nggak dapat kasih sayang dari ibunya. Karena ibunya dulu pernah nyoba buat nusuk doi di masa lalu. Alasan keluarga inilah yang jadi salah satu alasan Yozora buat kabur, selain karena pernyataan cinta Sena dan Kodaka. Nah, ternyata si Kobato lebih merestui hubungan antara Kodaka dan Yozora dibanding dengan Sena. Akhirnya Yozora pun tinggal sementara bareng Kodaka dan Kobato. Nah, sekarang ceritanya kita skip ya sampai dimana si Yozora udah kembali ke klub. Masuk ke plot utamanya, di mana ketika si Yukimura minta Kodaka buat pacaran dengan doi. Kalau enggak, Yukimura bilang bakal keluar dari klub. Awalnya Kodaka nolak, bilang kalau dia nggak mau pacaran sama siapapun di klub. Tapi karena nggak mau klub pertemanan hancur, akhirnya Kodaka pun setuju dengan permintaan Yukimura. Dan akhirnya mereka pun mulai pacaran dan jarang datang ke klub. Klub pun jadi sepi. Yang sering datang cuma Yozora, Sena, sama kadang-kadang Rika. Saat pacaran dengan Yukimura,
yang tanpa ada perasaan suka, si Kodaka nyatain perasaan dia ke Rika. Nah, ini mulai nggak waras ya si Kodaka. Padahal dia udah bilang juga kan sebelumnya, bilang ke Sena kalau bakal nerima perasaan Sena dan nyuruh Sena buat nunggu. Malah nembak yang lain, pas lagi pacaran dengan cewek lain juga. Lanjut, Rika pun akhirnya nolak pernyataan cinta Kodaka. Skip, kita skip beberapa cerita. Suatu hari di ruang klub, si Yozora bilang ke Sena kalau doi mau ngutarain perasaannya ke Kodaka. Nah, pas banget nih, si Kodaka dengar dari balik pintu pas mau masuk ke ruang klub. Terus si Yukimura tiba-tiba datang, nanya kenapa nggak masuk, dan akhirnya ketahuan. Terus si Yukimura dengan beraninya bilang kalau doi adalah pacar Kodaka. Jadi yang lain itu harus mundur. Mulailah deklarasi perang antara Yukimura, Yozora, sama Sena. Lagi kita skip. Saat mereka di pantai, akhirnya si Yozora nembak Kodaka. Dan pas nembak, ditolak deh sama si goblok. Bilang kalau dia nggak pernah ngeliat Yozora dengan cara yang romantis. Nah, terus mereka ngobrol bareng. Yozora nanya, hubungan apa yang doi dan Kodaka sedang jalani? Bukan cinta, bukan pertemanan, bisa dibilang teman masa kecil, tapi bisa juga dibilang bukan, karena hubungannya nggak terlalu dalam, alias kurang lama. Dan akhirnya si Kodaka jawab, teman seperjuangan atau nakama. Dan mereka pun akhirnya ketawa bareng sambil ngeliatin laut. Nah, ini RIP ya, rest in peace buat tim Yozora. Lanjut, masih tentang Yozora. Masalah doi dengan ibunya pun makin menjadi. Doi akhirnya sempat pingsan saat cekcok dengan ibunya. Dan pas sadar, udah ada di kediaman rumah keluarga Sena. Tepatnya di kamar Sena. Kaget pas bangun ngelihat atap kamar Sena, kan banyak foto Yozora ya, yang di stalking sama Sena. Dan akhirnya Yozora jadi merinding karena takut sama Sena stalker. Pas pingsan, Yozora ternyata ditolong sama maidnya Sena, Stella. Stella ini rupanya kakak tirinya Sena. Mereka beda ibu, tapi sama ayah. Lanjut, ayahnya Sena, Pegasus, setelah dengar cerita kejadian yang menimpa Yozora, nawarin ke Yozora buat diadopsi ke keluarga mereka. Yozora pun nolak dan akhirnya kerja jadi butler atau pelayan di rumahnya Sena, serta mengagumi Stella. Yozora fokus kerjanya jadi diplomat finansial untuk keluarga Sena, karena dia mikir bisa ngendaliin semua hal dengan uang. Kita skip lagi ke 1 tahun. Jadi ceritanya klub pertemanan mau ngadain reuni. Nah, si Kodaka kan mau datang. Tapi Yukimura bilang kalau dia datang, maka mereka akan putus. Akhirnya Kodaka pun putus sama Yukimura. Dan Yukimura akhirnya pun ikut datang ke acara reuni klub. Di ruang klub, mereka semua makan nabe busuk bersama. Sama kayak adegan di volume 1 light novelnya ya. Dan akhirnya Kodaka pun berkata, masa mudaku sangatlah indah. Tamat. Nah, gimana endingnya? Apa sesuai harapan kalian? Good end, bad end, atau open end? Sekarang kita bahas sedikit ya tentang karakter lainnya. Yang pertama dari Hidaka Hinata atau ketua OSIS di sekolah mereka. Nah, ini ternyata adalah kakak kandungnya Yozora. Pas orang tuanya cerai, jadi si Hinata ini ikut ayah mereka, sedangkan Yozora ikut ibunya. Mungkin ini ya yang bikin ibunya stres karena perceraian juga. Jadi akhirnya ngelampiasin ke Yozora. Terus yang kedua ada Kate atau kakaknya Maria. Di volume terakhir, si Kodaka, Kate, Pegasus, sama Hayato, ayahnya Kodaka, pergi mancing bareng. Terus si Kate sempat jatuh nih, dan ditolong sama Hayato, ayahnya Kodaka. Akhirnya si Kate pun jatuh cinta kan sama Hayato. Nah, si Kate nih juga nanya ke Kodaka, apa dia mau ibu baru, sambil pipinya merah malu-malu. Dan di akhir cerita, si Kate berhenti jadi suster dan kerja part-time di restoran, agensi pindahan rumah,
sama toko elektronik. Doi katanya lagi ngumpulin uang sambil nambah skill dan pengalaman untuk pekerjaan rumah sehari-hari. Masuk ke epilog. Yang pertama, Yozora jatuh cinta sama Stella, menyebabkan kakak kandungnya, Hinata, cemburu. Yang kedua, Sena juga cemburu nih sama hubungan Yozora dan Stella. Sampai-sampai Doi hampir ngakui kalau Stella itu kakaknya. Karena dia di anime atau di awal-awal seri kan diam-diam aja ya tentang Stella. Ketiga, Sena yang awalnya nggak tahu siapa itu Hinata, akhirnya kerja sama buat ngepisahin Yozora sama Stella. Keempat, Kodaka ternyata sadar kalau rute harem itu dalam kenyataannya atau realita tidak terlalu bagus. Yang kelima, Mura sadar kalau mereka cuma punya sisa waktu 3 bulan lagi di SMA untuk bisa berteman dengan semua orang. Karena tujuan di klub pertemanan itu kan dapat teman baru ya sama murid-murid lain. Setelah cukup banyak berbicara dengan Kodaka, Yukimura akhirnya putus dengan Kodaka. Doi sadar kalau yang dilakukannya selama ini salah dan Yukimura pun menginginkan hasil ini. Karena Doi juga ingin menghabiskan waktu dengan semua orang di klub sambil berteriak orang normal payah. Ya kalau Inggrisnya normal people sucks ya. Yang keenam, Rika berterima kasih ke Yozora karena telah mendirikan klub pertemanan dan membuat masa SMA Doi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. 7. Kobato dan Maria berteman. Ya, jadi mereka akhirnya saling menerima satu sama lain. Dan terakhir saat acara kelulusan sekolah, Sena bilang ke Kodaka kalau dia pasti mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah ini mungkin mengacu ke dia bakal jadian sama Kodaka ya di kedepannya. Tapi ya kita nggak tahu karena nggak ada volume lanjutan atau extra story atau after story. Selanjutnya ada afterword dari penulis. Bisa kalian baca. Nah ini ternyata penulisnya sama ya dengan Imoto Sae Ireba Ii. Oh ya, ini ada bonus pembahasan tentang ibunya Kodaka dan Kobato. Jadi ibu mereka ini namanya Hasegawa Airi. Aslinya Aron Airi, tapi karena nikah dengan ayahnya Kodaka, jadi ganti nama marga. Airi ini keturunan Inggris yang sekolah di SMA yang sama kayak Kodaka dan kawan-kawan. Airi diceritakan sangat mirip dengan Kobato. Mulai dari fisik, sifat, sama Chunibyo-nya juga. Badan Airi sendiri dideskripsikan kurus, kecil, sama seperti Kobato. Airi juga pemalu kalau ngomong dengan orang yang nggak dikenal. Dan sama seperti anaknya, Doi juga pengidap Chunibyo tingkat akut. Doi paling suka karakter Xiahou-dun dari seri Romance of the Three Kingdoms. Buat kalian pemain Dynasty Warriors harusnya tahu ya. Dan saking sukanya, Doi sampai pakai penutup mata biar mirip dengan Xiahou-dun. Sayangnya, Airi meninggal tidak lama setelah melahirkan Kobato. Sekian pembahasan kali ini, semoga menarik dan seru ya. Makasih buat yang udah nonton, sampai jumpa lagi di spoiler ending anime lainnya.